Pagi, Mah. Pagi ya. Gimana bangunnya enak pagi ini? Segar, lumayan Semalam segar kan karena begadang. semalam begadang. Jadi ada project bikin masakan, aneka masakan ayam dan cake. Jadi ya lumayan tidurnya malam. Ya. Mudah-mudahan bisa dikirim pagi ini ya Iya. pesanannya buat sahabat kita di daerah Jakarta Barat. Iya. Asik lah. Terus kayaknya semalam di grup rame tuh, Mah. Ngobrolin yang soal game tuh. Soal iya itu banyak pertanyaan tuh ya, game sebagai media belajar. Kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang screen time ya. Nah, hari ini kita masuknya apa nih? Game. Pembahasan tentang game aja ya. Game sebagai Justru media belajar. Karena di grup semalam itu dibahas cukup intens kan, dan tidak bisa dipungkiri kan memang game ini menjadi concern orang tua terhadap anak-anaknya yang gandrung atau senang banget sama main game. Itu gimana? Apakah dibiarkan atau ada kesepakatan atau apa yang biasa dilakukan kalau kemudian anak sudah mulai suka main game? Ya, Dan karena sekali lagi ini kita akan ngobrol dari versi keluarga kita ya, yang kita alami sehari-hari. karena pertanyaannya itu kan yang ditakutkan kalau kita udah kasih game ke anak nanti jadi kecanduan nggak gitu. Itu. Ya, Nah, gimana pengalaman keluarga kita ya? ya. Menjadikan game ini sebagai proses belajar, Oji dan Yanti. Kalau kita ngomong soal kecanduan, itu sih seperti sama kayak di podcast yang sebelumnya. Intinya adalah ada kesepakatan. Yang bikin candu apa sih? Ketika kemudian saat kita membutuhkan itu ada, dan saat kita kepengen masih ada, dan saat udah nggak pengen juga masih ada. Jadi sebetulnya karena barangnya ada terus, itu yang kemudian membuat berarti aku punya akses leluasa nih terhadap gamenya. Jadi nggak bisa lepas gitu ya. Ketika itu diambil, ada tuh ketergantungan, merasa kehilangan karena tidak jelas kesepakatan awalnya. Iya. Dan kadang-kadang begini, ya bersyukur sih karena kita mulai mempelajari ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang psikologi manusia dan sebagainya, kita jadi tahu bahwa sebetulnya anak kecil itu manusia kecil. Iya, betul. Dia bukan anak kecil saja yang katakanlah kamu masih kecil, kamu belum bisa mengerti. Pada dasarnya tidak. Anak kita tuh punya anak-anak itu punya cara berpikir yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Mereka butuh clarity, mereka butuh kejelasan. Betul. Semakin jelas, semakin bisa bagus. dikomunikasikan dengan baik, semakin bagus gitu. Bahkan ya kalau sudah usia remaja mungkin malah bikin surat perjanjian gitu yang ditandatangan bareng bahwa kesepakatannya seperti apa. Nah, kalau untuk anak usia dini, katakanlah Oji sama Yanti kan usia sekolah kan. Usia sekolah, ya. Usia dini, usia sekolah, menurutku sih kesepakatan itu penting banget di depan. Di depan. Ya Anda kata, aku udah terlanjur nih Mas ya, dievaluasi. Diajak ngobrol, dievaluasi, dikasih tahu anaknya, dan masuk ke kenapa ini penting buat mereka. Betul. Apa tujuan jangka panjangnya? Misalnya mereka mau jadi apa sih gitu. Mereka bisa, aku mau ingin jadi YouTuber aja. Tahu nggak YouTuber itu sebetulnya punya kerjanya loh. Mereka tiap hari harus bikin konten. Emang YouTuber main game terus? Enggak loh. YouTuber itu mereka setiap hari memikirkan besok mau bikin konten apa lagi, atau mungkin mereka sudah punya daftar selama sebulan List ke depan konten. apa saja kontennya, mereka mau collab dengan siapa, mereka mau bikin ide apa. Nah, menjadi seorang YouTuber pun ada kerjanya. Aku mau jadi gamer aja deh. Nah, gamer pun juga punya kerjanya gitu. Mereka kalau cari gamer-gamer itu nggak ada yang main game terus-menerus. Betul. Mereka punya waktu khusus buat main game. Mereka mendedikasikan waktu buat main game, tapi mereka punya waktu buat yang lain. Karena kalau enggak, sakit mereka. Kalau mereka sakit, siapa yang mau ngajakin main game? Betul. Nah, akhirnya kan fokusnya bisa masuk ke kesehatan. Kita bisa masuk ke manajemen diri dan sebagainya. Nah, ngobrol-ngobrol seperti ini kan perlu dibangun. Betul. Nggak mudah kalau kemudian hari ini juga harus berubah gitu. Nah, kadang-kadang perlu ngobrol, perlu bangun kenyamanan, cari momen yang enak, detox dulu, detoxnya bareng, orang tua juga, anak juga, main bareng dan sebagainya. Nah,
itu kan hal-hal yang setiap keluarga bisa beda-beda. Iya. Nah, kalau dari sisi keluarga kita kan, kita bersyukurnya sejak awal Oji sama Yanti itu sudah diberitahu bahwa segala gadget, segala gawai yang ada di rumah ini adalah milik orang tuanya. Sehingga mereka pinjam. Betul, statusnya tuh pinjam, karena bukan mereka milik pinjam, mereka. Maka ada aturannya. Iya. Ada kesepakatannya. Mereka boleh pakai kalau kadang-kadang ini nih. Kalau misalnya katakanlah aku ngeliat deh beberapa contoh yang aku suka lihat di jalanan gitu ya, atau lagi pergi kemana, anak pegang HP ketika di tempat umum, buat aku itu forbidden. Aku sih aku sama sekali tidak merekomendasikan anakku pegang gadget di tempat publik. Misalnya dia lagi jalan, lagi traveling, aku nggak menyarankan anak-anak terfokus pada gadget. Lagi jalan ya lihat kiri kanan, lihat perjalanan, baca deh tuh reklame yang kita ada di jalan. Kita cukup keras ya soal itu. Maksudnya kayak aku pernah lihat juga tuh Mas di pasar, mungkin usia 3 tahun kali ya, di pasar tuh digandeng bapaknya tapi anaknya main game di handphone gitu. Kalau buat aku ya itu kesempatan anak belajar di pasar gitu. Nah, mindset terhadap gadget ini menurutku penting di awal juga buat orang tuanya. Sehingga untuk menerapkan ke depannya jauh lebih mudah gitu, ketika kemudian orang tua bisa melihat oke, gawai ini sebagai alat belajar, bukan hanya sekedar alat hiburan, bukan menjadi alat pengganti orang tua. Betul. Itu kan hal yang mungkin ya amit-amit deh, tapi kalau sampai kemudian terlambat menyadari, nggak ada salahnya dirubah dari sekarang. Apa kita punya waktu kok, mumpung kita masih ada gitu. Kebayangkan kalau anak kita ketempel sama gadget terus tiba-tiba mati lampu. Wah, terus dia stres, nggak usah bingung gitu. Anak Mas, orang tua aja gitu ya, juga masih banyak juga ya yang nggak bisa lepas dari gadget tantangannya sekarang gitu. Ya bersyukurlah kita kan pernah hidup di era tanpa gadget. Tanpa gadget. Jadi dan itu yang sampai sekarang tuh aku kita masih bisa lah. Maksudnya ya tanpa gadget, ibaratnya aku pergi kemana gitu, ketinggalan handphone dicas gitu ya lu nggak apa-apa gitu. Malah mungkin aku tuh kalau misalnya pergi ngantar anak-anak latihan renang tuh, waktu itu kan masih harus naik ojek online kan, nah itu baru tuh agak panik dikit karena kan harus pesan kendaraan gitu. Tapi semenjak aku kenal kendaraan umum, angkot, waktu ketinggalan HP tuh buat aku nggak apa-apa, malah itu kayak kesempatan bisa sama anak-anak ngobrol. Nah aku ketika membaca diskusi di grup itu, aku melihat bahwa teknisnya mudah kok gitu, maksudnya teknisnya kita bisa sharing banyak hal gitu, tapi kalau mindsetnya belum dapat, bahwa memandang gadget ini sebagai alat untuk belajar, gawai ini sebagai sesuatu yang memudahkan urusan kita, tetapi bukan sebagai yang mengambil waktu kita untuk kemudian hidup kita di sana, realitas kita ada di situ. Sekali lagi anak kecil belum bisa membedakan dengan jelas mana kenyataan, mana hayalan. Buat dia apa yang dia alami itulah kenyataan gitu. Nah itu yang kemudian kita perlu sadari sebagai orang tua. Karena itu buat aku kesepakatan ini penting banget. Betul. Di depan. Pastikan kesepakatannya jelas. Contoh deh di keluarga kita, kesepakatannya pertama tadi itu bahwa gawai adalah milik orang tua, sehingga mereka statusnya pinjam. Karena pinjam berarti ada syarat untuk bisa pinjam. Apa misalnya kalau kita sebelum jam 9 itu pastikan mereka habit tracker paginya selesai. Sudah beresin tempat tidur, sudah minum air putih, sudah mandi, sudah sarapan, sudah bersih-bersih. Sekarang barang kita nambah kan, ada olahraga, ada bersih-bersih. Kecuali hari ini Minggu kita memutuskan nggak olahraga keluar karena pasti rame banget di jalan. Kita menghindari keramaian. Kita memilih hari yang sepi aja, di hari nggak kerja, di hari bukan libur ya. Bukan libur, supaya kemudian menghindari kontak fisik lebih banyak. Jadi kita olahraganya kita olahraganya weekday aja, Senin sampai Sabtu aja kita harus lebih pagi lagi supaya nggak tamprokan sama banyak orang. Nah kalau itu semua sudah selesai, baru mereka boleh masuk ke screennya. Jam 9 itu mereka sudah bisa belajar menggunakan layar. Baru kemudian setelah
setelah masuk di jam layar ada kesepakatan berikutnya, mereka wajib nyelesain tugasnya dulu yang pakai layar, EXL misalnya. Contoh, karena kan di keluarga kita salah satu visinya memperkuat logika. Jadi matematika itu basic lah. Membaca, mereka bisa baca komik, bisa baca buku, bisa baca novel, dibacain cerita, itu bagian dari membaca. Jadi ketika matematika kita bersyukur ada EXL yang bisa memandu mereka step by step untuk menjadi terbiasa dengan berhitung, dengan logika. Nah, jadi itu wajib tuh, maksudnya mereka sebelum masuk ke kesukaan mereka dengan layar, mereka wajib menyelesaikan ya, bisa 2 bisa 3 modul EXL tergantung situasi, tapi rata-rata 2 lah gitu. Mereka wajib menyelesaikan itu, baru kalau itu udah selesai silakan. Betul. Kamu silakan pakai. Nah, belum berakhir di situ, ada kelanjutannya bahwa wajib ya kalau kemudian lagi pakai layar dipanggil siapapun jawab. Taruh gadgetnya, entah yang manggil eyangnya, eyangnya atau ya ada sebuah hal yang tuanya penting maksudnya ya, yang apakah di luar tiba-tiba ada yang ngetok gitu, itu kan juga artinya gadget harus bisa ditaruh ketika ada hal yang lain yang terjadi di sekitar mereka gitu. Mereka nggak boleh terfokus 100% sepenuhnya terhadap gadgetnya sehingga mengabaikan orang-orang terdekatnya. Nah, itu kan menjadi esensi, jadi penting. Nah, kalau kesepakatan ini sudah dapat, masuk ke berikutnya apa? Nah, ini kita sedikit review yang kemarin tema screen time sebelumnya ya, karena kayaknya ini sesuatu yang perlu kita obrolin lagi gitu ya. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang dengerinnya langsung yang ini, atau dengerin belum sempat dengerin yang sebelumnya gitu. Karena game sebagai media belajar ini menurutku salah satu belajarnya adalah bukan hanya belajar secara akademis. Betul. Atau hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada ilmu kehidupan menurutku. Ya termasuk apa? Menepati kesepakatan. Itu kan bagian dari ilmu. Misalnya belajar untuk melihat bahwa kita nggak boleh loh sebagai manusia terkontrol oleh alat lain gitu, oleh hal yang di luar diri kita. Game kan di luar diri kita. Betul. Kita bisa bilang game stop, aku sudah cukup. Nah itu harus bisa. Iya, belajar mengontrol diri, menahan diri gitu ya, tahu batas. Itu kan juga hal-hal yang kita perlu obrolkan sejak dini sama anak-anak. Apalagi anak-anak kita hidup di zaman online. Justru dimana pilihan game itu luar biasa terbatas gitu. Sehingga satu bosan dia bisa masuk ke game yang lain, bosan bisa masuk game lain, terus seperti itu gitu. Dan kalau dia tidak terbiasa punya kontrol terhadap dirinya, yaitu melalui kesepakatan yang kita sampaikan, yang garis tegasnya di kita, maka dia kalau ngelihat ada yang meng-awe-awe atau menggoda-goda dari internet, oh Ji main sini lagi, dia bisa bilang, oh enggak, udah jam 12 cukup, daripada nanti waktu gadgetku nambah gitu. Dia bisa bilang gitu. Nah itu kan bagian dari belajar. Jadi game sebagai media belajar menurutku tidak hanya belajar dengan main gamenya, tetapi termasuk belajar menyikapi game itu sendiri. Nah, itu belajar yang paling besar menurutku, karena anak-anak kita pasti akan pakai gadget. Kita nggak cepat atau lambat, suka tidak suka, anak kita pasti bergadget. Pasti akan punya handphone sendiri. Nggak lewat kita, akan punya lewat orang lain. Suatu hari dia kerja pasti pakai perangkat gitu. Jadi petani aja kalau mau leverage, mau lebih banyak hasilnya, ya mereka harus terkoneksi dengan gadget. Jadi perangkat ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Makanya diajarkan adalah kebijaksanaan. Belajar kebijaksanaan dulu. Karena kalau ini sudah didapat, selanjutnya itu teknis mah gitu. Jadi aku ketika ngeliat perbincangan di grup, sebetulnya yang perlu dikuatkan dari orang tua terhadap anak atas game, ya kan aku gamer ya, aku tahu lah bagaimana asiknya, bagaimana ngerinya ketika kemudian sudah nyantol kecanduan, mungkin tadi bahasanya. Artinya apa yang ada di kepalanya udah game lagi, game. Nah, baru-baru mikir yang lain gitu ya. Nah, akhirnya kalau dewasa mungkin kita masih bisa ada hal-hal anjing yang lain gitu.
bayar Masa utang, game. tagihan atau kemudian kerjaan beresin gitu, janji sama orang. Iya. Tapi ketika Kalau anak, mereka kan nggak punya kewajiban yang Iya. lain gitu. Kita sebagai orang tua mumpung masih diberi kesempatan yang ngasih batasan-batasan itu. Betul. Gitu. Supaya anak mau nyadari bahwa hidup memang bebas memilih, tetapi kan kita tidak terbebas dari konsekuensi dari pilihan itu gitu. Jangan sampai mereka kan ini punya aku ya, itu semua ada konsekuensinya gitu. Nah, setelah kemudian udah setengah ngobrol, kita ngomongin mindset karena memang mindset ini nomor penting satunya. banget sih. Karena setelah itu katakanlah kita ngobrol tentang Oji Minecraft. Untuk kemudian jadi sarana dia belajar. Kita ngambilnya yang Oji dulu deh di ngobrol kali ini karena Minecraft kan ketika Oji mulai suka Minecraft, apa yang aku lakukan sebagai orang tua? Aku merasa aku harus nyamain bahasa dulu. Iya. Gitu. Katakan kemarin deh mama. Kasian itu kan kalau orang tuanya nggak ngerti, dua-duanya nggak paham game gitu. Aku tuh beruntung Mas Andit itu memang suka. Aku tuh biasa aja gitu sama game, tapi aku juga nggak melarang Oji. Aku tahu itu kebahagiaannya dia, aku tahu Minecraft itu game yang bagus gitu kan. Jadi aku sebagai ibu nggak melihat itu sebuah hal yang negatif. Aku mendukung dia gitu. Malah dia yang misalnya awalnya pingin punya YouTube, itu kan dia ngomong sama aku dulu, "Mah boleh nggak aku punya YouTube?" gitu kan gitu biasanya anak kan memang ke ibu dulu biasanya gitu. Anak laki terus bilang ya boleh aja, tapi kan nanti ayah yang akan mengedit video Oji harus kita harus obrolkan bareng ayah dulu gitu. Ternyata ayah nggak apa-apa bikin, tapi kan itu ada tangganya untuk sampai dia dari main aja sampai dia tiba-tiba pingin bikin konten di YouTube. Akhirnya kita bikin YouTube channelnya, itu kan ada beberapa tahun ya jaraknya gitu. Terus sekarang tahun 2020 ini malah dia pingin mengedit sendiri gitu karena tabungan videonya sudah banyak dan ayahnya belum terlalu punya waktu banyak untuk bisa duduk ngedit gitu. Dia tiba-tiba pengen selama pandemi ini untuk belajar mengedit gitu. Yang tadinya aku pikir dia belajarnya nanti aja usia 13 tahun, ternyata usia 10 tahun dia pingin bisa ngedit video sendiri gitu. Ya itu tangga proses Oji ya, sampai akhirnya dia punya YouTube channel dan dia bisa mengedit videonya sendiri gitu. Nah, jadi menurutku kata kuncinya ada dua. Pertama, orang tua perlu menyamakan bahasa. Betul. Anak suka sesuatu. Katakan kemarin deh, aku sama Oji ngobrolin soal mouse. Kode-kode Razer lah, terus ada Chroma segala macam. Yang putrinya langsung bilang kan, yang putri nggak paham kalian ngomong apa. Nah, itu kan sesuatu yang kalau aku tidak berusaha menyelami apa yang sedang Oji minati dan mencari tahu, nggak gitu bisa aku jadikan pintu masuk buat belajar. Iya, gitu. Yang ada malah anak ini main game terus, malah minta beli itu? Ini gitu, malah minta beli earphone, makin main dong nanti gitu. Iya, buat apa mouse harga 800.000 misalnya, karena dia lagi ngincer itu kan gitu. Buat apa mouse mahal-mahal, mouse kan sama gitu-gitu aja, cetak-cetak kalau doang. Aku gitu sebagai ibu, kalau aku negatif gitu ya mungkin kain sih beli mahal-mahal mouse, nanti malah tambah waktu. Nah, bener betul malah main gamenya makin nggak bisa berhenti nih gitu. Kalau kita nggak bisa paham gitu. Nah, itu pentingnya menurutku memiliki bahasa yang sama. Caranya gimana? Mungkin kalau nggak suka main game ya memang nggak perlu ikut main, tapi paling tidak kita baca lah. Kita cari tahu informasinya, kita browsing, googling, nonton YouTube. Ya kalau bisa ikut main itu enak banget karena kemudian kita jadi tahu rasanya gitu. Dari situ akan terbangun itu yang 3 fase belajar itu, nyaman, trust, baru kita bisa install gitu. Katakanlah kita mau install supaya Minecraft jadi alat belajar gitu. Kamu harus belajar atau kamu jadikan ini sebagai media belajar. Nah, gimana dia mau jadiin alat belajar kalau dia belum terima kenyamanan dan kepercayaan dari kita gitu. Nah, menurutku yang waktu itu waktu aku melakukan ini sih aku belum belajar ilmu ini ya, tapi ketika aku belajar, jangan-jangan ini yang aku lakukan nih. Selama ini aku bangun kenyamanan dengan apa? Aku ikut main. Jadi ketika dia lihat ayahnya di depan Minecraft main, dia tuh kayak yang, wih, ayahku ikut main gitu. Terus dia jadi merasa nyaman. Terus ketika aku belajar dengan bahasa yang sama tentang Steve, Block, terus ada Hypixel, pokoknya segala istilah-istilah di Minecraft, dia nyaman. Dia percaya bahwa aku memang memahami dia.
dari situ aku bisa masuk instan. Nah, menurutku banyak hal yang bisa aku pelajari dari Oji. Misal Minecraft itu kan kayak kita main Lego dengan blocks yang terbatas, jumlah yang luar biasa banyak, dan kita bisa menuangkan imajinasi kita di sana gitu. Nah, kita bisa kasih project. Waktu itu awalnya aku kan kasih project. Dia kan sering tuh bikin project, bikin pesawat lah, bikin rumah. Mama, aku bikin rumah buat mama. Coba mama yang tata gitu. Tata tuh maksudnya mama mau ada apa aja di dalam rumahnya. Nah, itu aku menyediakan waktu lah untuk menemani dia, walaupun aku sebenarnya ya biasa aja sama game, karena aku bukan pemain game gitu ya. Tapi aku mendampingi dia. Mau warna tempat tidur kayak apa, mau ada rak buku enggak, mau ada, itu aku dampingi gitu. Maksudnya ya aku berusaha untuk walaupun aku biasa aja sama game, tapi aku bisa memahami. Jadi buat anak-anak gitu. Buat teman-teman yang mungkin baru dengar Minecraft, Minecraft itu punya dua cara main. Yang pertama disebut survival, yang kedua disebut kreatif. Survival itu kita jalan-jalan di dunia Minecraft, tidak punya banyak bukan Superman gitu ya, jadi manusia biasa. Kemudian kita berhadapan sama karakter lawannya, ada zombie, ada monster-monster dan sebagainya. Tapi kita tetap bisa crafting, kita bisa bangun rumah, kita bisa mempersiapkan diri menghadapi serangan dan sebagainya. Nah, itu menurutku menarik karena untuk menjadi sebuah alat tertentu dia harus mengkombinasikan blocks. Nah, itu kan artinya ada memori, ada logika, ada hitungan matematika di situ gitu. Makanya aku seneng, maksudnya nggak apa-apa lah, ini bisa jadi media belajarnya Oji karena dia menjadi berpikir. Dan dia suka banget, dilalanya tuh suka banget. Nah, terus ada yang kedua namanya kreatif. Nah, kreatif ini yang kayak main Lego. Dia udah bisa kayak Superman yang terbang tinggi-tinggi, Legonya tak terbatas, dia bisa bikin apa saja. Nah, pintu belajar awalnya Oji itu adalah ketika kemudian aku kasih tantangan gitu. Oji bisa bikin rumah, bisa, terus dia bikin rumah. Mulai dari yang sederhana lah, dari rumah sederhana sampai kemudian dia belajar di YouTube, belajar rumah-rumah yang mulai jadi rumah yang sedang sampai yang mewah gitu. Jadi kayak rumah-rumah di majalah-majalah. Makanya mama sering gitu. Ini aja yang bikin gitu. Apa udah ada? Iya. Dia mungkin meniru step by stepnya, tapi itu hasil karya dia sendiri gitu. Nah, itu kan jadi menarik. Iya, jadi dia tidak hanya sekedar main sih. Kita sering ngasih tantangan, kamu bikin ini Deji, bikin apa gitu kan. Malah dia tuh ya banyak sih yang dia bikin gitu. Atau mungkin bahasa pertanyaannya menantang. Emang kamu bisa bikin rumah? Oh, bisa dong. Ntar dia bikin gitu. Atau dia ngasih liatin kamu kita. Bisa bikin mobil? Oh, bisa gitu. Akhirnya dia bikin mobil, dia bikin kota, dia bikin karakter di situ. Jadi banyak. Awalnya seperti itu ketika gamenya belum masuk ke online. Nah, begitu masuk online, dia kan komunikasi nih sama orang-orang lain. Nah, di situ masuk pembelajaran mengenai bahasa. Betul. Aku nggak bisa pungkiri ketika dia masuk game online, keterampilan ngetiknya meningkat cepat. Bahasa juga. Bahasa Inggrisnya meningkat cepat karena aku memberikan tools gitu ya. Maksudnya kalau Oji dapat ada bahasa yang nggak ngerti, ayah nggak ada, mama nggak ada, mendingan kamu googling aja, itu jauh lebih mudah. Akhirnya dia belajar Google Translate. Terus termasuk mempelajari gimana caranya kalau kemudian dia mau nimpalin tapi nggak tahu bahasanya, ya udah masukin Google Translate, bahasa Inggrisnya copy paste di sana gitu. Nah, dari situ aku bisa melihat kemampuan bahasa Inggrisnya berkembang sangat cepat. Dari situ Excel bahasa Inggrisnya jadi bisa dia kerjakan gitu. Karena apa? Karena dia komunikasi bahasa Inggris. Terus kemudian yang mengetiknya bertambah cepat dan menurutku bahasanya sangat terbantu di situ. Dia sering juga tuh ketemuan sama temannya entah dari negara mana, ngobrol gitu. Memang dia nyalain pakai speakernya gitu, ngobrol dan ngoceh ngomong sama siapa sih? Nyambung aja begitu gitu. Aku dengerin, oh iya nih ada temannya, terus dia bilang my dad is here gitu. Jadi dia tidak tertutup gitu untuk apa gamenya. Dia tahu ayahnya memantau dan ayahnya mendukung apa yang dia lakukan, dan itu menurutku penting. Iya. Nah, baru kemudian yang menarik adalah ketika masuk dunia online, dia belajar untuk menyikapi keragaman sikap di dalam dunia nyata. Nah, di situ aku bisa masuk. Bisa katakanlah suatu hari di dalam dunia Minecraft kan ada kesepakatan gitulah, trading. Misalnya aku punya
barang ini di trade sama barang yang dia punya gitu. Nah, suatu hari ada nih karakter yang atau pemain akun lain yang tidak menepati perjanjian. Dia udah kasih barang, tapi orangnya hilang gitu. Nah, terus ya dia kaget gitu. Maksudnya kok dia mengalami seperti itu. Nah, jadi itulah masuk pembelajaran. Di situ kita ngobrol bahwa itulah dunia online, dan bukan hanya online, dunia nyata Dunia seperti nyata itu juga begitu, bahwa kita sudah baik, kita sudah siap menepati perjanjian, lalu ada orang yang ingkar terhadap perjanjian. Itu sangat mungkin terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita atur ulang kesepakatan. Kamu dulu yang ngasih aku gitu. Karena kan Oji yakin, Oji kan berintegritas, Oji tahu bahwa ya kita kan salah satu nilai yang kita ajarkan kan bahwa apa yang kamu perbuat akan kembali kepada dirimu. Kamu ngejahatin orang sekali, suatu hari kamu dijahatin loh gitu. Kamu bohong sama orang sekali, siap-siap dibohongin loh gitu. Itu kan salah satu nilai yang kita ajarkan ke anak-anak. Jadi dia tahu bahwa dia tidak akan ngejahatin orang gitu katakanlah. Ya udah berarti suruh dia yang ngasih duluan. Karena kan Oji yakin orang baiknya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi biarkan orang lain yang memberikan kepercayaan sama Oji, karena Oji bisa dipercaya. Setelah itu Oji balas dengan kepercayaannya Oji. Nah, itu kan jadi pintu masuk belajar. Banyak banget. Belajar tentang kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan sesuatu dengan Minecraft-nya, tetapi dia dapat apa? Kebijaksanaan itu. Ya baru kemudian itu ada dia bikin konten YouTube, terus kemudian supaya begitu aku melihat, nah kata kunci keduanya adalah minat. Betul. Jadi pertama tadi orang tua belajar, mempelajari bahasa yang sama, yang kedua minat. Karena begitu anak minat, itu adalah pintu belajar yang sangat besar, mudah, besar dan mudah. Karena apa? Anak yang akan cari sendiri. Betul. Gitu. Aku jadi ingat sharingnya keluarga Wisesa kemarin yang sama Mbak Raken tentang Sabil yang suka serangga itu kan. Dua-duanya nggak ngerti serangga, bapaknya takut serangga, tapi anaknya senang banget serangga. Nah ternyata dari situ masuk jadi pintu-pintu pembelajaran. Mulai yang dari teknis, mengenal jenis-jenis serangga, sampai kemudian masuk ke ranah kebijaksanaannya, ranah spiritualnya tentang kenapa Tuhan menciptakan serangga, fungsi serangga itu seperti apa, perannya kalau tidak ada serangga apa yang terjadi terhadap dunia ini. Itu kan menjadi hal-hal yang bisa jadi bahan ngobrol yang meningkatkan kebijaksanaan luar biasa sama anak-anak. Nah, jadi game sebagai media belajar ini bukan hanya belajar akademis, bukan hanya belajar tentang apa yang ada di dalamnya, tetapi apa yang melingkupinya gitu. Dan itu memang membutuhkan kerendahan hati orang tua untuk mau belajar, untuk mau menyelami apa yang sedang anaknya minati. Dan kemudian tujuannya apa? Saya lagi membangun kenyamanan, anaknya bisa ngobrol. Bayangkan kita ngobrol sama orang yang kita nggak ngerti bahasanya, ya gimana mau nyaman gitu. Ini ngomong apa sih gitu? Pek gitu, apa nih ngomong apa nih? Pek karena kita nggak ngerti bahasanya. Itu kita ngerti, nyaman, terbangun. Karena emang bahasanya ini sih, maksudnya banyak yang kita bisa nggak paham kalau kita nggak belajar. Kurang lebih begitu sih apa tentang game sebagai media belajar. Semoga sharing singkat ini bermanfaat dan semoga bisa memberikan sebuah wawasan, tambahan referensi buat teman-teman yang lagi anak-anaknya lagi minat, lagi seneng main game, lagi gimana nih Minecraft gitu. Nggak hanya game Minecraft ya teman-teman, semua jenis game kita bisa masukkan secara itu. Makanya nanti di dalam strategi pembelajaran homeschooling, salah satu temanya kelas online Rumah Inspirasi itu ada tentang menjadikan game based learning. Nah itu ya kebetulan ya Mbak Lala juga pemain game kan, dia juga bisa dapat sudut pandang seputar game. Nah ya buat keluarga kita, game sudah menjadi bagian dari keseharian. Itu sih Mah. Semoga kayaknya udah ini ya, maksudnya udah semua dibahas ya, maksudnya tentang mungkin nanti yang selanjutnya kita bisa ngomong soal teknis, tapi saya lagi mindset ya, lebih penting mindset. Oke. Betul. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai mau selesai. Sampai kita ketemu lagi di podcast keluarga Nandito yang lainnya. Dadah. Bye.